Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Rabu 16 Juli, Pekan Biasa yang ke-15. Semoga kita bersama keluarga, komunitas kita, selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber cinta kasih, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah mewahyukan diri kepada kami. Ajarilah kami untuk membuka diri pada kehadiran-Mu dan senantiasa bersyukur atas semua anugerah-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 11, ayat 25 sampai 27. Semoga saudara-saudari semua sudah siap dengan kitab sucinya. Mari kita baca bersama-sama dan kita renungkan. Sekali peristiwa, Yesus berkata, "Aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab semuanya itu Kau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Kau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hati-Mu. Semua telah diserahkan oleh Bapa-Ku kepadaku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, serta orang-orang yang kepadanya anak berkenan menyatakannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita sehari-hari seringkali kita menjumpai orang yang merasa lebih tinggi, entah itu merasa lebih kaya, lebih terpelajar, lebih pandai bergaul, dan sebagainya. Seringkali jatuh ke dalam kesombongan yang akhirnya membuat orang itu jadi angkuh. Karena kekayaan, kepandaian, dan relasinya yang luas, ia berpikir bahwa semuanya itu dapat ia selesaikan, dapat diatasi dengan mudah. Orang-orang seperti itu biasanya gengsi untuk minta bantuan atau minta nasihat dari mereka yang lebih rendah, mereka yang lebih miskin, mereka yang tak terpelajar, tidak punya banyak relasi. Tetapi kesombongan adalah awal dari kemandekan dan kehancuran dalam hidup. Karena merasa telah memiliki segalanya, orang sombong enggan belajar dan mendengarkan orang lain. Ia lebih mau mendengarkan dirinya sendiri. Sikap seperti ini yang seringkali membuatnya tertutup dan tidak mampu memahami misteri ilahi. Orang sombong selalu melihat ke atas, melihat yang lebih megah, yang lebih agung. Padahal misteri ilahi sering dinyatakan dalam hal-hal yang kecil dan sederhana. Melalui sabdanya, hari ini Yesus mengingatkan kita semua bahwa misteri ilahi Allah itu disembunyikan dari orang cerdik pandai, tetapi dinyatakan kepada orang yang kecil dan sederhana. Orang kecil adalah orang yang tak punya banyak sumber daya, dan karena itu bersikap
rendah hati. Orang rendah hati berpijak di tanah dan memandang ke bawah, sekalipun pandai, merasa masih perlu belajar, masih perlu mendengarkan orang lain, termasuk mungkin dari mereka yang lebih ahli daripadanya. Kitab Amsal menasihatkan kepada kita, mengingatkan kita, tinggi hati mendahului kehancuran, sementara hikmat ada pada orang yang rendah hati. Kalau kita membaca bacaan hari ini, baik bacaan Injil maupun bacaan pertama dari kitab Yesaya, Yesaya juga menubuatkan kehancuran Asyur yang congkak dan sombong itu. Di tengah kesuksesannya, Asyur melupakan kebaikan Allah. Yesaya dengan nada retorik berseru, "Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya?" Keangkuhan dan sikap tinggi hati bukan hanya tidak berkenan di hati Allah, tetapi juga akan mendatangkan kehancuran pada diri mereka sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, lewat sabda Tuhan hari ini, lewat nubuat Yesaya, kita semua diingatkan dan diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dalam hidup kita. Mari kita mohon rahmat Tuhan supaya kita dibimbing dan selalu diberikan rahmat, anugerah, hikmat, kerendahan hati dalam hidup kita. Manambo Gusti mugi tinar buka amre pro abdi saged nampi sabda suci Winedarno Gusti dawa timbalante supados jiwambo tansah ndherek paduka paringodaya lumantar sang sabda supados pro abdi anglampahi dawuh suci. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga-keluarga, komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita, dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.